Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Gusti kang Maha Kuwasa, Gusti ingkang akarya jagat. Ada suatu pertanyaan teman-teman yang sebenarnya itu cenderung menggelitik hati saya, yaitu tentang energi kundalini. Yang jadi pertanyaan saya, untuk apa teman-teman menginginkan suatu energi kundalini? Sebenarnya cukup simpel teman-teman. Setiap manusia itu memiliki getaran energi, baik itu di dalam diri sendiri mereka atau dari luar lingkungan mereka. Dan ketika kita mau merasakan energi yang ada di dalam diri kita, itu melalui tulang ekor kita nanti naik ke atas dan mengaktifkan cakra yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah sebenarnya identitas dari energi kundalini. Dan setiap manusia itu memiliki energi kundalininya masing-masing. Hanya saja kapasitas yang mereka miliki itu berbeda. Antara kapasitas yang terlatih dan kapasitas yang awam itu memiliki kekuatan yang berbeda. Itu sama saja seperti ini teman-teman. Teman-teman adalah mobil. Mobil yang memiliki cc kecil dan cc besar. Dan antara motor dan mobil itu pasti powernya itu akan berbeda. Itu adalah kekuatan teman-teman semua. Kita ibaratkan cc itu adalah wadah. Dan jangan khawatir, wadah ini bisa dibentuk. Wadah ini bisa dilakukan suatu amalan-amalan tertentu yang bisa meningkatkan kapasitas dari cc tersebut. Dan teman-teman jika ingin mendeteksi energi kundalini, fokuskan diri teman-teman untuk melihat lebih dalam kepada diri teman-teman semua. Dalam artian apa? Coba teman-teman untuk latihan fokus pada diri sendiri. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam fokus kepada diri sendiri adalah dengan melakukan meditasi. Jika kita meditasi misalnya, kita cobalah untuk mempersiapkan waktu tertentu, misalnya setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, dan lain sebagainya. Cari waktu-waktu yang dirasa teman-teman itu jauh dari gangguan, dan dirasa teman-teman itu akan lebih tenang dalam melakukan hal tersebut di waktu itu. Teman-teman coba melakukan meditasi. Tidak usah lama-lama, teman-teman melakukan selama 10 menit. Selama misalnya 40 hari. Di 40 hari berikutnya teman-teman melakukan 15 menit. Terus di 40 hari berikutnya teman-teman melakukan 30 menit. Sampai teman-teman bisa mengendalikan ini secara kebutuhan teman-teman semua. Misalnya teman-teman butuh 1 jam, monggo dilakukan selama 1 jam. Teman-teman membutuhkan selama 2 jam, monggo dilakukan selama 2 jam. Sampai semua kegiatan ini itu memberikan efek energi yang positif kepada diri teman-teman semua. Biasanya cirinya energi kundalini itu ketika kita bermeditasi, kita fokus secara betul-betul fokus. Dalam artian fokus ini tidak memaksa ya teman-teman. Fokus ini adalah fokus yang mengalir. Kita akan merasakan suatu hembusan angin di depan kita atau di samping kita, atau mungkin dari bawah ke atas ke bawah, atau menyelimuti tubuh kita. Biasanya nanti efeknya seperti itu. Dan ketika kita merasakan jauh lebih tenang, angin itu semakin sejuk. Dan semakin ada seolah gelombangnya itu berputar ataupun mengibas dan lain sebagainya. Itu adalah ciri dari energi kundalini yang bisa kita rasakan. Dan apa kegunaan energi kundalini nantinya? Di dalam kekuatan kita, energi kundalini nantinya itu bisa digunakan sebagai media penyembuh. Minimal dia akan menyembuhkan diri kita sendiri. Menyembuhkan diri misalnya dari depresi, menyembuhkan diri dari suatu penyakit yang berasal dari luar atau dari dalam. Ataupun kita bisa gunakan untuk penyembuhan orang lain. Misalnya orang lain ada yang
mengalami suatu penyakit tertentu yang tidak dideteksi secara medis dan lain sebagainya, teman-teman bisa menjalankan ini untuk penyembuhan mereka. Itu seperti itu teman-teman. Itu terkait dengan energi kundalini. Nanti bisa ada lagi energi dari luar diri kita yang biasa disebut dengan energi re atau energi ilahiyah. Dan energi yang berada di luar tubuh kita itu sangat besar. Energi ini bisa kita tarik dengan cara-cara tertentu, nanti kita satukan dengan energi kundalini ini. Nanti dia akan berkembang menjadi suatu pola yang lebih baik. Jadi jangan heran ketika di luar sana ada banyak orang yang memanfaatkan tenaga dalam untuk memanfaatkan orang-orang yang olah-olah kebatinan, olah-olah tenaga dalam ini, seolah-olah kita itu melihat mereka super power atau goib atau mistik lah dari diri mereka. Sebenarnya yang dimanfaatkan adalah energi-energi ini. Cuma sebagai orang awam kita tidak tahu bagaimana cara menarik energi dari luar dan meningkatkan energi dari dalam, dan juga pengecekan energi seperti apa kita tidak tahu. Jadi ini yang menjadi satu ganjalan bagi kita ketika ingin memanfaatkan energi spiritual ini, energi kundalini ini. Yang pasti setiap orang memiliki bakat dasar dari energi ini. Hanya saja mereka mampu dan mengeksplor kekuatan besar yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Seperti itu teman-teman. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.